Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ataupun formasi penata laksana bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman-teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi soal kuis latihan, tryout maupun FR atau field report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silakan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video ya. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman sama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Berdasarkan fungsinya, bangunan gedung dibedakan menjadi berikut kecuali A. Usaha, B. Keagamaan, C. Umum, D. Sosial dan budaya, atau E. Khusus. Ya, silahkan dijawab ya teman-teman. Ya, jawaban yang benar adalah C. Umum. Pembahasannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada Pasal 5 Ayat 1, yaitu fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Soal selanjutnya, beton yang menggunakan bahan tambahan agregat yang berukuran besar 15-20 cm dalam adonan beton adalah jenis beton A. Siklop, B. Mortar, C. Bertulang, D. Serat, atau E. Pracetak. Ya, silakan dijawab ya teman-teman. Ya, benar. Jawaban yang benar ialah A. Siklop. Pembahasannya, jenis beton ini menggunakan bahan tambahan agregat yang berukuran besar sekitar 15-20 cm dalam adonan beton. Hal ini untuk meningkatkan daya tahan beton untuk digunakan dalam pengerjaan bangunan yang bersinggungan dengan air seperti jembatan dan bendungan. Soal selanjutnya, perumahan skala besar merupakan kumpulan rumah yang terdiri dari paling sedikit unit rumah. A. 2000, B. 1000, C. 4000, D. 3000, atau E. 5000. Ya, silakan dijawab ya teman-teman. Ya, jawaban yang benar adalah D. 3000. Pembahasannya, perumahan skala besar adalah kumpulan rumah yang terdiri dari paling sedikit 3000 unit rumah. Soal selanjutnya, setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Berikut ini merupakan persyaratan administratif yang dimaksud kecuali A. Sertifikat layak fungsi, B. Status hak atas tanah, C. Status kepemilikan bangunan gedung, D. Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, atau E. Izin mendirikan bangunan. Ya, jawabannya adalah A. Sertifikat layak fungsi. Pembahasannya, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud meliputi status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, serta izin mendirikan bangunan atau IMB gedung. Soal selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan bangunan gedung negara klasifikasi khusus adalah A. BGN yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya, B. BGN dan bangunan gedung kantor yang luasnya di atas 500 meter persegi, C. BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, D. BGN yang mempunyai resiko bahaya tinggi, atau E. BGN yang memiliki persyaratan khusus dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan teknologi khusus.
Ya, silakan dijawab ya teman-teman. Ya, jawaban yang benar adalah B. BGN dan bangunan gedung kantor yang luasnya di atas 500 meter persegi. Pembahasannya, bangunan gedung negara klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud merupakan: pertama, bangunan gedung negara yang memiliki persyaratan khusus serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus. Yang kedua, bangunan gedung negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional. Ketiga, bangunan gedung negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Dan yang keempat, bangunan negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman ataupun formasi penata laksana bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.